Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke channel sederhana kita, yakni Sepintas Kabar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan tetap ada di peredaran YouTube. Kasus Kurusan Sampit merupakan konflik antar suku Dayak dan suku Madura. Berdasarkan laporan Buku Merah, konflik etnis Sampit, kronologi kesepakatan dan aspirasi yang dikeluarkan oleh Dewan Daerah Dayak dan Kalimantan Tengah atau LMDDKT disebutkan bahwa kerusuhan yang terjadi di Sampit merupakan rangkaian kerusuhan yang pernah terjadi 15 kali antar kedua etnis sejak tahun 1972 dan berujung pada kerusuhan Sampit itu sendiri. Pada dasarnya, kerusuhan berawal dari insiden kecil antar individu seperti pada tahun 1972 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak dirayu dan diperkosa. Insiden tersebut diselesaikan dengan perdamaian menurut hukum adat. Tahun 1982 terjadi pembunuhan oleh orang Madura terhadap suku Dayak. Pelaku tidak tertangkap, tidak ada penyidikan dan tidak ada penyelesaian hukum. Seperti yang dicatat oleh LMDDKT, terdapat 15 kronologi konflik lain antara orang Madura dan Dayak yang dimulai dengan masalah sederhana dan tidak lengkap di ranah hukum. Rincian perincian konflik suku Dayak dan suku Madura berdasarkan uraian laporan LMDDKT sebagai berikut. 15 kronologis sebab terjadinya konflik Sampit berdasarkan catatan LMDDKT dari tahun 1972 sampai 2001. Kronologis konflik Sampit yang terjadi pada 18 Februari 2001 diawali dengan perkelahian antar suku Madura dengan kelompok Dayak di Jalan Padat Karya yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 1 luka berat, semuanya warga Madura. Setelah itu, 2 rumah orang Dayak dibakar yang dilakukan oleh orang Madura dan 1 rumah lagi dijarah. Peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya 3 orang yang semuanya berasal dari suku Dayak. Kemudian semakin luas dan terjadi pembalasan antar suku yang akhirnya merembet ke kota Palangkaraya. Berdasarkan laporan LMDKT, akhirnya tercatat 383 orang meninggal dunia, 38 orang luka-luka, 79 korban material membakar rumah, 48 rumah rusak dan sebanyak 57.492 orang dievakuasi melalui jalur laut untuk kembali ke Pulau Madura. Sementara itu, dalam International Crisis Group atau ICG Report of Ethnic Violence in Indonesia Lesson from Kalimantan, pecahnya konflik tersebut dapat dipahami dengan latar belakang dislokasi, penyitaan dan pembersihan yang sangat mendalam yang dialami oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Kemudian, menurut Sudagung dalam menggali sengketa etnis, migrasi sukarela suku Madura ke Kalimantan Barat, kedatangan orang Madura ke Kalimantan dibagi menjadi 3 periode. Pertama dari tahun 1902 sampai 1942 ketika Kalimantan dan Madura dikuasai kerajaan Belanda. Migrasi ini lambat dan terus menerus. Kedua, migrasi terjadi pada masa transisi pada masa Perang Dunia Kedua antara tahun 1942 sampai 1950. Saat itu Jepang menduduki Hindia Belanda, kemudian terjadi kekosongan setelah Amerika Serikat mengalahkan Jepang pada Agustus 1945. Ketiga, migrasi terjadi pada Republik Indonesia di tahun 1950 sampai 1980. Migrasi orang Madura ke Kalimantan karena faktor perdagangan. Orang Madura bisa mengarungi lautan dan menjadi pedagang antar pulau. Selain mendarat di Ketapang dan Pontianak, para pedagang sapi juga mendarat di pelabuhan Pemangkat. Menurut mengurai sengketa etnis, 2 migrasi sukarela suku Madura ke Kalimantan Barat tahun 2001. Di Pulau Kalimantan, orang Madura seperti pendatang pada umumnya yang memiliki sifat pekerja keras dan ulet. Mereka bekerja sebagai buruh atau petani. Pekerjaan mereka membuka hutan, ladang, kebun, menggali parit, memecahkan batu. Selain rajin, orang Madura dianggap patuh pada majikannya saat bekerja. Tak heran permintaan tenaga kerja Madura terus meningkat dari Bangkalan dan Sampang di Pulau Madura, yaitu menati dalam identitas Dayak, komodifikasi dan politik budaya. Berpendapat bahwa orang Dayak adalah masyarakat yang defensif dan tidak reaktif. Banyak orang mengatakan bahwa suku ini sabar dan jarang marah. Suku Dayak memiliki sistem hubungan yang cukup baik dengan suku lain seperti saling menghormati dan percaya yang besar terhadap apa yang dilakukan
orang terhadap mereka. Namun kepercayaan mereka bukannya tanpa balasan, yang artinya mereka bisa sangat kecewa jika dibohongi atau dikecewakan. Mereka bisa sangat baik dan membantu jika diperlakukan dengan baik, tetapi akan sangat marah jika kecewa atau dibohongi. Perbedaan budaya di kedua komunitas ini melahirkan perbedaan makna hidup masing-masing. Orang Dayak menyatakan bahwa orang Madura telah melanggar batas-batas nilai mereka, dan orang Madura menganggap itu hal biasa bagi mereka. Dikutip melalui Identitas Dayak .2 Komodifikasi dan Politik Budaya tahun 2004. Dilihat dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan terkait miskoordinasi makna simbol identitas antara suku Madura dan suku Dayak. Kasus ini menarik jika dikaji dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Mengapa bisa terjadi kerusuhan antar etnis hingga titik kulminasi konflik Madura dan Dayak dalam kerusuhan Sampit? Dari penjelasan kronologis penyebab terjadinya konflik Sampit dikutip melalui buku merah, hal itulah yang pernah terjadi di kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini bukan berarti kita ingin mengulang kejadian tersebut, tetapi di sini kita belajar untuk tidak lagi ada terjadi hal mengerikan seperti itu. Maka dari itu, jangan pernah lupakan sejarah. Salam Jasmine.